Oke, halo semua, selamat datang di Electric Academy. Kali ini kita akan membahas tentang functions pada bahasa C. Nah, kenapa kita membuat functions? Pernah nggak sih ketika kalian pusing ngelihat program yang kalian tulis tuh kayak pada fungsi main banyak banget yang kalian jalankan atau kalian ingin jalankan, jadi kelihatannya rame banget. Nah, kita dapat menggunakan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau yang buat yang belum ngerti, nanti bakal gua coba jabarin secara langsung di Devsi. Nah, kenapa kita menggunakan fungsi? Fungsi ini tuh sebenarnya dapat membuat kode kita terlihat lebih rapi. Nah, jadi kalau misalnya kita kepusingan, kita bisa tahu nih bagian salahnya di mana. Kira-kira yang pengen kita benerin di mana. Terus juga ketika orang ngelihat kode kita, mereka juga nggak kebingungan gitu loh, terutama juga dengan penamaan yang baik dan benar, jadi lebih kelihatan user friendly aja, jadi enak dilihat gitu. Nah, main idea saya ada 3 untuk video kali ini. Pertama ada functions in general, jadi gue akan ngejelasin gimana sebenarnya function itu, analogi-analogi dari function, gimana cara function pada umumnya bekerja, lalu gue akan jabarkan dalam bahasa C. Lalu ada user defined function, di sini kita akan belajar membuat function. Lalu ada modular programming. Modular programming ini seperti yang tadi gue udah jelasin, supaya programnya terlihat lebih rapi. Jadi kita bagi-bagi aja. Nah, untuk jelasnya nanti bisa kita lihat aja. Nah, functions in general buat kalian yang mungkin belum pernah atau udah pernah belajar fungsi pada matematika, materi SMP atau SMA, mungkin udah ngerti, tapi akan gue coba jelasin lagi. Nah, di sini gue punya 2 fungsi. Fungsi pertama fx sama dengan x kuadrat plus 1, lalu fungsi kedua fx. Nah, x ini adalah input. Ketika gue masukin x ke fx ini, akan memengaruhi hasil dari sisi kanan ini. Nah, contoh ketika gue masukin x sama dengan 2, jadi F2 sama dengan X-nya di sini ganti jadi 2, jadi 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5. Nah, terus kalau misalnya X-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. Nah, artinya gue memasukkan suatu nilai X yang akan memengaruhi output dari fungsi ini. Oke, itu pertama. Lalu gue punya fungsi yang kedua, yaitu Fx sama dengan 5. Nah, dilihat di sini dia juga menerima sebuah input X, tetapi di sisi kanannya nggak ada elemen X sama sekali. Artinya ketika gue masukin nilai berapapun di sisi kiri, baik dari 0, 1, 2, 3, berapapun itu, tidak akan memengaruhi hasil di sisi kanan. Seperti itu. Nah, pada pemrograman dengan bahasa C, kita juga dapat melakukan seperti itu namun lebih luas. Nah, berikut format untuk penulisan fungsi ya. Nah, jadi nanti akan gue kasih lihat lebih jelasnya. Ini pertama ada return type. Return type itu berarti suatu nilai yang dikembalikan oleh fungsi ketika fungsi itu berhasil berjalan. Nah, function name ini nama fungsi yang kalian berikan. Lalu archetype ini adalah tipe argumen. Ini argumen kayak tadi, misal ini F-nya nih, F, ini X. Jadi X itu adalah sebuah argumen atau sebuah input, dan sebuah input itu juga memiliki tipe. Misalnya tipenya karakter atau bilangan bulat atau bilangan koma dan sebagainya. Makanya ada archetype. Nah, buat yang kalian kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya penulisan katanya lebih dari 1, kata keduanya itu atau kata ketiganya nanti menggunakan kapital, jadi nggak bingung gitu loh. Nah, ini lebih jelasnya, jadi tipe-tipe fungsi yang sering dipakai pada pemrograman dengan bahasa C itu return type-nya ada void, ada int, dan ini juga bisa diganti jadi float, bisa jadi karakter. Nah, ada 4 tipe fungsi yang dapat kalian gunakan dalam pemrograman dengan bahasa C. Nah, pertama ada void hello, void function name, lalu dia tidak menerima input atau argumen sama sekali. Ini berarti fungsi ini ketika dijalankan
tidak akan memberikan return value atau tidak akan mengembalikan suatu nilai, maka tidak ada return value. Nah, berbeda dengan in Halo, nanti akan gue contohkan juga. In Halo ini membutuhkan suatu return type. Artinya ketika fungsi tersebut dijalankan, dia harus memiliki sebuah return type. Baik return type itu nanti akan dipakai atau enggak, tapi dia harus memiliki return type. Nah, untuk yang ketiga, void Halo. Fungsi Halo ini tidak memerlukan return type, tetapi karena dia sudah mendefinisikan bahwa dia memiliki argumen tidak seperti fungsi 1 dan fungsi 2, maka dia harus menerima input, harus menggunakan input dalam menjalankan fungsinya atau enggak. Terlepas dari inputnya dipakai atau enggak, dia harus menerima input. Dan definisi dan argument type-nya atau tipe value-nya, value type-nya itu karena angka dan gue pengen bilangan bulat, jadi di sini gue kasih integer atau bilangan bulat. Selanjutnya yang keempat ada fungsi dengan return type integer dengan argumen atau value bilangan bulat juga. Jadi fungsi dengan tipe int ini akan mengembalikan suatu value atau return value sebuah bilangan bulat dan menerima argumen atau input bilangan bulat juga. Nah, selanjutnya ada deklarasi, ada pemanggilan, ada defining a function. Ketika kalian membuat sebuah fungsi dalam bahasa C, kalian harus mendeclare atau mendeklarasikan fungsi tersebut ada pada program yang kalian tulis. Nah, cara untuk mendeklarasikan itu cukup mudah. Kalian tinggal tulis return type-nya, function name. Kalau misalnya ada argumen, tulis juga argument type-nya atau return argument-nya atau dan parameternya atau argumennya. Jadi ada pemanggilan. Ketika kalian ingin memanggil sebuah fungsi, kalian tinggal tulis kayak gini aja nih, function name-nya, terus argumennya aja. Argumen yang ingin kalian masukkan. Kita bisa contohin. Nah, terus kalau kalian sudah melakukan deklarasi, lakukan pemanggilan tapi belum melakukan defining a function, akan memunculkan error. Kenapa? Karena kita hanya baru mendeklarasikan fungsi ini ada. Lalu ketika kita memanggil fungsi, namun definisi dari fungsi itu sendiri belum ada. Jadi kita harus mendefinisikan fungsi terlebih dahulu. Kan nggak mungkin kan kalian mendeklarasikan terus manggil tapi fungsinya itu program nggak bisa tahu ini fungsi mau ngapain gitu. Nah, formatnya kayak gini. Kita coba balik lagi, kita mau bikin void Halo, in angka. Oke. Nah, bisa dilihat di sini nih, fungsi main itu gue selalu menggunakan int karena gue suka aja. Ini kalian bisa menggunakan void juga. Kayak misalnya nih kalau diganti void berarti dia nggak punya return value kayak gitu. Nah, karena dia in berarti gue harus mengembalikan 0, atau ya 0 itu berarti kalau fungsinya itu sudah berjalan dengan normal. Kalau kalian run ini bakal kalau kalian run dia bakal mengembalikan return value 0, artinya kalau fungsi ini sudah berjalan dengan normal gitu. Oke, pertama kita mau bikin void Halo. Kita declare dulu ya, void Halo, in Halo, terus juga void Halo, in angka, terus juga ada in Halo, in angka gini. Oke. Nah, ketika kalian sudah mendeklarasikan, kalian ingin memanggilnya, tinggal tulis aja function name-nya. Mungkin biar bingung namanya gue ganti aja nih, soalnya namanya bareng sih. Halo 3, Halo 4, Halo 2, Halo 3, Halo 3. Ini kita tulis angka dulu aja deh. Oke. Halo 4 angka atau bilangan ya. Kita ganti bilangan deh. Karena sama. Oke, nah Halo 3 ini menerima sebuah input bilangan. Kita define dulu bilangannya. Misal bilangannya 5. Nah, kenapa gue pakai in bilangan sama dengan 5? Return variable type-nya itu harus in karena gue mendefinisikan pada Halo 3 dan Halo 4 argumennya itu integer gitu loh. Nah, oke, ini gue udah declare, gue udah panggil. Kalau kita run harus error
karena dia nggak tahu nih referensinya kemana, karena kita belum define fungsinya apa. Nah, sekarang kita define fungsinya di bawah. Void halo. Oke. Halo 2 dengan tipe int. Void dengan tipe int. Angka. Kita kopas aja lah. Void. Halo 2. Halo. Ini halo 2. Oke. Nah, di sini gue udah punya 4 fungsi yang udah gue define tapi belum ada isinya. Nah, ini kalau gue run juga sebenarnya udah bisa ya, tapi dia nggak bakal menghasilkan output apa-apa. Nah, biar enak, gue pengen ngasih output gitu loh. Nah, kalau halo, gue pengen printf halo aja. Gini, halo gitu kan. Halo, ini fungsi pertama. Terus kita kasih /n biar dia bakal ganti paragraf. Terus ini int halo kan. Nah, return type-nya itu int. Jadi gue bilang juga terlepas dari dia pakai atau enggak, returnnya itu tetap harus dikasih karena return type dari fungsinya itu int. Jadi harus gue return sebuah bilangan bulat juga. Nah, halo ini fungsi kedua. Ini gue return 0 aja karena gue nggak pakai juga. Nah, untuk ini void dia kan nerima sebuah variabel ya, dia nerima sebuah argumen. Nah, artinya ketika dia menerima sebuah argumen, terlepas dari dia dipakai atau enggak, dia tetap bakal bisa jalan, tapi gua bakal coba pakai. Nah, ini halo, ini fungsi ketiga dengan output angka nih. Nah, kira-kira kayak gini, karena di atas dia itu masukin bilangan sebagai argumennya. Nah, gue pengen coba untuk bikin return type-nya itu tuh bakal kita coba pakai. Nah, gue coba bikin gini dulu ya. Gimana ya? Gue definisikan lagi sebuah variabel integer dengan hasil 5. Terus ini gue sama dengankan dengan fungsi 4. Halo 4 bilangan, lalu gue akan mereturn angka gitu loh. Jadi ketika gue mempas suatu argumen di fungsi 4, dia akan mengembalikan angka tersebut. Nah, terus ketika dia kan sudah mengembalikan value, gue assign atau gue samakan nilainya dengan 5. Lalu ketika gue print, gue pengen bikin kalau misalnya dia bilang kalau dia itu fungsi 4. Halo, ini fungsi keempat dengan output 5. Kita lihat lagi error di mana. Void halo kita declare, kita panggil halo, terus kita define halo 2. Oke. Kita kesini ya. Ya udah. Oke, sekarang kita coba run. Nah, gini guys. Output dari halo pertama itu akan memprint out halo ini fungsi pertama. Lalu pada halo kedua, meskipun gue memberikan return 0, dia tidak akan mengaruhi fungsi berjalan. Oke, ini akan mengoutput halo ini fungsi kedua. Lalu selanjutnya gue punya halo 3. Halo ini fungsi ketiga dengan output angka.
karena gue sudah mendefine angka tersebut di atas. Lalu untuk fungsi 4, karena gue hanya mereturn angka, gue mengassign nilai tersebut dengan variabel dengan nama 5. Lalu gue memprint nilai tersebut. Halo, ini fungsi keempat dengan output sende 5. Gitu. Nah, tadi kan gue udah jelasin juga di PPT kalau misalnya ada 3 main ideas yang kita bilang. Lalu ketiganya itu adalah modular programming. Nah, modular programming ini tujuannya supaya kode kita lebih terlihat user friendly. Maka dari itu, apa yang udah teman-teman lihat di sini adalah salah satu contoh modular programming. Nah, kalau misalnya void-nya gue minimize, nih semua fungsi yang gue define gue minimize. Nah, udah enak banget kan nih daripada in main isinya cuman konten dari void halo, in halo 2, void halo 3, in halo 4. Mungkin kita tinggal menggunakan modular programming atau fungsi-fungsi kita panggil ke dalam fungsi main. Jadi fungsi mainnya tuh nggak rame-rame banget gitu. Oke, sampai sini dulu videonya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang array. Sampai jumpa di video selanjutnya.